الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا معاشر المسلمين. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang baik di bawah terik matahari kita berada di sebuah masjid. Suasananya nyaman, kondisinya enak. Kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini perputaran di antara bulan ke bulan di dalam bulan Hijriah, kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam di Indonesia bahkan di dunia, bila bulan Rabiul Awal itu sudah berada di ambang pintu, mereka tentu mengingat suatu peristiwa yang bersejarah, lahirnya sosok manusia yang membawa rahmat untuk seluruh sekalian alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, lalu tema yang saya berikan pada kesempatan ini adalah cinta Rasul. Lalu kita ajukan pertanyaan, mengapa kita cinta Rasul atau mencintai Rasul? Yang jelas kita berpedoman kepada hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang mencintai aku nanti bersama-sama aku ia di dalam sorga. Ini adalah target kehidupan kita di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan apapun problema yang kita hadapi, tetapi ujung daripada kehidupan kita semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menempati kapling tempat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaan tadi, mengapa kita mencintai Rasul? Pertama, hadis Nabi itu tadi. Yang kedua, manusia atau sosok manusia ini dikatakan basyarun la kal basyar. Beliau manusia tetapi tidak seperti kebanyakan manusia. Sebagaimana tidak ayat dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lahirnya dia adalah membawa rahmat alam semesta.
Lebih spesifik lagi barangkali kenapa kita mencintai Rasul. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang jarang tercover oleh kita. Ayat itu berbunyi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kata Allah di dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, Allah katakan, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Luar biasa itu. Lantaran adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya alam, adanya surga, adanya neraka, adanya mizan, adanya mahsyar, seterusnya. Lantaran ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, maka kita bisa balik baca sejarah. Nabi Adam itu pernah berwasilah, bertawassul. Sekalipun orang mengatakan tidak ada tawassul, tapi ternyata di dalam sejarah Nabi Adam beliau bertawassul. Artinya meminta. Tawassul itu dalam bahasa Indonesia adalah berwasilah. Ada orang yang menggandeng dia. Dengan keberkahan dan kebesaran itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditulis oleh hadis riwayat Imam Baihaqi kalau tidak salah. Falamma iktara Adam khati'ah faqala ya Rab as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarali. Nabi Adam, kita mengenal manusia yang pertama, tapi Nabi Adam ngomong, kata Nabi, manakala Nabi Adam mengakui akan dosa dan kesalahannya, lalu dia berkata, ya Rab as'aluka bihaqqi Muhammadin, aku memohon kepada engkau dengan kebesaran, keagungan, kehebatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dosa-dosaku diampunkan. Kita tidak berbicara apa kesalahan Nabi Adam, bukan itu yang kita bicarakan, tapi keagungan Nabi. Jadi Nabi Adam berkata, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan keagungan dan kebesaran sosok manusia yang bernama Muhammad, supaya engkau mengampuni segala dosaku. Ini yang disebut tawassul. Lalu dijawab oleh Allah, ya Adam, kaifa arabta Muhammadan lam akhluqhu. Tentunya Nabi Muhammad belum ada di kala itu. Kata Allah, wahai Adam, bagaimana kau mengenali Muhammad? Kita tahu Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah akhir zaman. Jaraknya berapa ribu tahun, puluh ribu tahun dengan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam berwasilah, bertawassul dengan sosok manusia yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Adam, bagaimana kau mengenali orang ini? Orang ini belum aku ciptakan, belum aku. Adam itu arash, maktuban, ada tulisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu wahai Allah yang aku lihat di gerbang aras, ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qad alimtu, maka kata Nabi Adam, aku tahu ya Allah, tidak mungkin ada orang yang bisa engkau gandengkan dengan namamu, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai, yang paling engkau sayangi. Dijawab oleh Allah, sadaqta ya Adam, benar wahai Adam.
Ini kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalimat ini seolah-olah kita berpikir, kok duluan apa belakangan? Nabi secara spesifik mengatakan, kuntu awalan nabiyina fi khalq. Aku adalah makhluk Nabi yang pertama diutus oleh Allah ke dunia. Kok bukan Adam? Tapi Nabi wa akhirahum bil bas. Tetapi aku terakhir diutus ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntu awalan nabiyina fi khalqi. Kalimatnya, aku adalah nabi yang pertama diciptakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, lalu ada hadis lagi yang menceritakan yang lebih jelas lagi, apa iya bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama. Waqad akhraja Abdur Razzaq bisanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awala syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Dalam riwayat itu pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah yang pertama-tama diciptakan? Belum ada sesuatu, kata Nabi. Apa yang pertama engkau ciptakan? Dijawab oleh Nabi, dijawab oleh Allah, nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Yang pertama-tama aku ciptakan sebelum ada asya, sebelum ada sesuatu, itu adalah nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, yang ciptaannya terdiri daripada nur zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Itu luar biasa. Ma'asyiral muslimin, panjang ceritanya, tetapi yang saya ingin sampaikan lagi dalam kesempatan yang singkat ini adalah bagaimana kalau kita sudah mengagungkan Nabi, kecintaan Nabi kepada umatnya. Lihat, hadis mengatakan sulusu ummati yadkhulunal jannah bi syafaati. Sepertiga umatku itu masuk surga lantaran mendapat syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada orang ini kalau kita bacakan, kalau kita terjemahkan, rada-rada mereka ke surga atau ke neraka, tidak jelas. Kalau bahasa lagi yang spesifiknya, dosa dan pahala berimbang. Datang syafaat Rasulullah karena dia mencintai Rasul, maka dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah. Jadi mencintai Nabi bentuknya kayak apa? Yang pertama adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks sebuah hadis, kalau ada orang dari komplek Deplu atau di mana saja dia mengucapkan salawat kepada Nabi, Nabi katakan salawat itu akan dihantarkan ke kuburku di kota Madinah. Subhanallah. Lalu salawatnya bagaimana? Salawat yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana dengan salawat yang lain? Tentunya lain lagi ceritanya, tapi adalah bentuk salawat. Jadi kalau orang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, wabil khusus di hari Jumat, kata Nabi, salawat itu akan sampai kepadaku di kota Madinah. Oleh karenanya, jadi luar biasa. Insya Allah kalau kita mencintai Rasulullah, selamat dunia dan akhirat. Berdasarkan apa? Firman Allah di dalam Al-Quran,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sudah Allah katakan, jika kau ingin dicintai oleh Allah, kalau kau ingin disenangi oleh Allah, jika kau ingin disukai oleh Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikutlah kepada aku, ikuti aku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan sayang. Jadi kalau ada orang misalnya rajin ibadah, dia pelit untuk berselawat, dipertanyakan, belum tentu itu hamba orang yang dicintai oleh Allah. Itu salah satu di antaranya, yaitu mencintai Rasulullah, suka berselawat. Dianjurkan dalam hadis Nabi hari Jumat seperti hari saat sekarang ini. Jadi kalau Allah mencintai, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Lalu bagaimana mencintai Allah? Banyak tentunya. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, cintanya Nabi kepada umatnya luar biasa. Tatkala dunia kiamat, alam semesta ini hancur berantakan, semua makhluk pada sudah habis semuanya. Yang pertama, Allah hidupkan 4 orang malaikat di kala itu. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, cari di mana Muhammad itu, di mana kuburnya. Mereka mencari di mana jasad Muhammad dikandung oleh tanah ini. Kemudian mereka mendapatkan ada gambaran. Mereka pergi ke sana dan mendapatkan kuburan Nabi. Mereka berdiskusi lagi, siapa gerangan yang berani membangunkan Nabi Muhammad ini? Kata Jibril, wahai Israel, dulu kau yang mencabut rohnya, sekarang kembalikan. Kata Israel, tidak wahai Jibril, aku jarang-jarang berkawan dengan dia. Tatkala wahyu diturunkan dari langit ke bumi, yang selalu menemani itu adalah engkau wahai Jibril. Engkau adalah kawan akrabnya sosok manusia ini. Akhirnya Jibril pun membangunkan Nabi. Setelah dibangunkan Nabi bangun. Nabi sadar, bertanya, ayaumul hadza, malaikat, ini hari apa? Hari ini hari apa? Dijawab oleh malaikat, hadza yaumul ba'ats, ini Muhammad adalah hari pembalasan, yaumul jaza. Seluruh amal akan dibalas pada hari ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Nabi berkata, aina ummati? Beliau nanya kita, malaikat, umatku sedang berada di mana saat sekarang ini? Luar biasa jemaah. Nabi yang membela umatnya sampai di sana. Lihat tatkala sakaratul maut juga, tatkala malaikat Israel mencabut rohnya, sakitnya bukan main. Berkata Nabi, begitu dahsyatnya roh keluar dari jasad wahai Israel, sakitnya luar biasa. Tetapi wahai Israel, biar penderitaan sakitnya roh keluar dari jasad itu saya yang merasakan, jangan kau timpahkan kepada umatku, kata beliau. Subhanallah. Maka oleh karenanya mudah-mudahan kita yang masih hidup mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa iza quriyal qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.